Shalom rekan-rekan terkasih, puji nama Tuhan, kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus luar biasa. Kita ada sampai pada saat ini semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Puji Tuhan, kembali lagi dengan saya Lydia Esther dalam program Living for Christ Indonesia. Mencintai Tuhan, berhenti menghakimi, dan menjadi berkat. Program ini terdiri dari 3 segmen. Segmen yang pertama cerita kita, segmen kedua topik kita, dan segmen yang ketiga apa kata firman Tuhan buat kita. Nah, puji nama Tuhan, pada segmen yang pertama ini sudah bergabung bersama dengan kita Pastor Aris Rimbe. Beliau adalah Ketua STT Arastamar Mamasa, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Halo, Shalom Pastor Aris. Shalom Ibu Lydia. Puji Tuhan, apa kabarnya Pastor? Baik, puji Tuhan. Luar biasa ya. Bagaimana keadaan di sana Pastor? Di Mamasa sekarang Ya, betul. Lagi dingin, sesekali hujan, sesekali cerah, jadi silih berganti. Wes, seperti lagu dong Pak ya, silih berganti. Ya. Oke, baik ya, rekan-rekan Living for Christ Indonesia. Saat ini kita akan berbincang-bincang dengan Pastor Aris. Nah, seperti yang saya sudah kemukakan tadi bahwa Pastor Aris ini adalah Ketua STT Arastamar Mamasa yang ada di Kabupaten Mamasa tentunya ya, di Sulawesi Barat. Puji Tuhan. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol nih ya, Pastor ya. Siap. Iya nih, apalagi kan sebagai Ketua STT Arastamar Mamasa. Luar biasa ini. Boleh dong memperkenalkan STT-nya, Pastor. Kalau boleh tahu nih kapan berdirinya STT Arastamar Mamasa, Pastor? Ya, terima kasih Ibu Lydia. Sekolah Tinggi Teologi Arastamar Mamasa berdiri tahun 2014. Kami awalnya hanya memulai dengan 5 orang mahasiswa dan juga berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Sampai hari ini pun kita belum memiliki tempat yang sangat-sangat permanen, tetapi masih sedang untuk mempersiapkan tempat. Kami mendirikan sekolah ini sebagai satu lembaga institusi pendidikan untuk menampung anak-anak dari desa yang kurang mampu atau orang-orang yang mau belajar tetapi tidak memiliki kemampuan untuk pergi ke kota lain, apalagi di zaman sekarang ini yang serba sulit, di masa pandemi semakin sulit. Nah, kami menampung mereka untuk dididik, dibekali, diperlengkapi menjadi calon hamba Tuhan, mengajar, melayani di gereja maupun di sekolah-sekolah yang membutuhkan tenaga mereka. Kami bersyukur bahwa sejak berdirinya kampus ini sudah bisa memberikan kontribusi bagi daerah, sudah bisa memberikan kontribusi bagi gereja dan juga sekolah-sekolah. Karena kami sudah menamatkan 2 kali dan mereka sudah terserap baik di pemerintahan, di gereja-gereja lokal maupun juga sekolah-sekolah yang di mana mereka bisa mengabdi. Dan puji Tuhan, tahun lalu juga beberapa orang diterima sebagai penyuluh agama Kristen di Kementerian Agama, dan tahun ini juga ada 3 orang yang kami sudah dapat informasi sudah diterima menjadi guru P3K, lulus seleksi dan diterima sebagai guru P3K. Wow, keren ya, sudah berdampak bagi masyarakat, luar biasa. Ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Keren, keren. Berawal dari 5 orang ya, Pak Pastor ya? Ya, mulanya 5 orang. 5 orang. Nah, sekarang kira-kira mahasiswanya sudah berapa? Yang masih terdaftar kurang lebih 80 orang. Wow. Namun yang karena situasi belakangan ini yang aktif kurang lebih 60 orang, termasuk yang tinggal di asrama. Ada kurang lebih 20 orang,
Dan saat ini ada yang sedang melakukan tugas praktek lapangan di beberapa daerah, termasuk di Kalimantan Tengah, di wilayah Toraja, wilayah Mamuju, dan di Kabupaten Mamasa ini sendiri. Apakah semuanya onsite, Pastor? Tidak juga. Ada juga yang online? Iya, belakangan ini selama masa pandemi, hampir 50-60% kami online. Online ya? Lebih aman Tapi lagi-lagi karena situasi anak-anak yang dari kampung, dari daerah, yang mana mereka tempatnya ini belum bisa online seluruhnya, sehingga itu yang saya katakan tadi bahwa sekitar 60 orang yang masih aktif. Dan juga salah satu solusi bagi mereka, kami datang di tempat mereka. Kadang-kadang kami harus menempuh kurang lebih 70 kilo, 35-36 kilo untuk mendatangi mereka, dan mereka berkumpul di satu tempat, dan nanti bisa dilihat dalam video atau gambar-gambar yang nanti akan dilihat itu. Apa boleh buat untuk menjangkau mereka, kami harus datang. Dosen yang harus datang mendatangi mereka. Melewati gunung, melewati lembah, kadang jalan kaki. Tapi itulah kerinduan kami, sebagaimana visi kami di awal, bahwa kami mau mengumpulkan, mendidik anak-anak muda yang memang rindu untuk menjadi hamba Tuhan, hanya karena tidak mampu untuk pergi ke tempat lain, maka disinilah tempat mereka. Kebanyakan dari mereka ini memang anak-anak muda yang tidak mampu secara ekonomi, atau bahkan juga ada beberapa orang tua yang notabene sudah berkeluarga, sudah punya anak, sudah punya cucu, tapi masih mau. Dan kami sudah menamatkan beberapa di antara mereka. Saat ini juga ada beberapa yang sudah menjadi kepala sekolah, ada yang menjadi gembala sidang, menjadi pendeta di gereja-gereja lokal, dan masih ada beberapa yang aktif di pelayanan yang lain. Itu yang kami lakukan sekarang ini. Keren, keren. Ada program studinya, Pastor, mulai dari S1, S2 atau bagaimana? Untuk saat ini kami masih berada di program S1, yaitu S1 Teologi dan S1 Pendidikan Agama Kristen. Oke. Wow, luar biasa ya. Program studi S1 tapi sudah berdampak bagi masyarakat, luar biasa. Ya, puji Tuhan. Gembala sudah bisa membantu masyarakat, luar biasa, berdampak ya. Memang itu yang seperti Pastor bilang tadi kan, visinya untuk mengumpulkan dan mendidik anak muda ya. Luar biasa, Pastor. Nah, Pastor, kalau misalnya ini kan mendirikan itu mengolah ST Aras Tamar Mamasa ini ya, ada tidak kendala-kendala yang dialami saat berdirinya ST Aras Tamar ini, Pastor? Ya, terus terang bahwa kami sejak awal sudah mengalami kendala. Dari lingkungan di mana kami berada, seperti yang saya katakan tadi, awalnya kami berada di satu tempat, menumpang, pindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Di mana-mana kami diisukan di mana-mana bahwa kami adalah sekolah yang sesat, sekolah yang tidak benar, sekolah yang tidak terdaftar. Memang ada sedikit penolakan dari lingkungan, tetapi tidak semua. Waktu memulai ini kan kita harus mengurus izin operasional di Kementerian Agama, lalu menjalin komunikasi dengan pemerintah dan gereja-gereja setempat, gereja-gereja di sekitar kami. Ya memang ada yang menerima kami secara langsung, ada yang tidak begitu respect, tetapi kami tetap maju. Sebab satu keyakinan kami bahwa apa yang kita lakukan ini adalah sebuah tujuan yang betul-betul mau membantu masyarakat, dan ini adalah bagian dari pelayanan. Bersama dengan beberapa rekan kami yang memulai, sahabat-sahabat kami, dan juga para pendeta, gembala-gembala gereja-gereja lokal dari berbagai denominasi gereja yang ada di kota Mamasa ini, kami tetap maju. Kami percaya bahwa di balik dari semua hambatan, kendala itu akan selalu ada jalan keluar.
2 tahun, 3 tahun kami berjalan, banyak yang mencemo, bahkan kadang-kadang edaran surat kemana-mana yang mengganggu sejumlah mahasiswa. Tetapi kami selalu mengatakan, tenang, sebab yang mengurus institusi ini adalah kami, kita, bukan orang lain. Bahkan kadang-kadang kami diisukan, kami akan menggiring mahasiswa anak-anak ke satu gereja, denominasi gereja yang lain. Padahal ini sama sekali tidak ada niat seperti itu. Saya seorang hamba Tuhan, saya seorang pastor, saya pendeta, tapi tidak pernah menggiring anak-anak untuk masuk ke dalam satu gereja denominasi atau di mana yang saya tempati. Itu sesuatu yang tidak benar. Nah, seiring berjalannya waktu, tahun 2018, kemudian kami mendapatkan sebuah status terakreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Disitulah mulai mata terbuka. Dan 2019 wisuda perdana kami lakukan. Kami bersyukur oleh Bupati Mamasa juga hadir bersama dengan Kepala Kantor Kementerian Agama di Kabupaten Mamasa ini. Menyaksikan wisuda perdana. Kami mempersembahkan alumni yang pertama itu sejumlah 7 orang. Dan kami yakin dari 7 itu akan berbuah dan terus bertambah. Puji Tuhan, tahun 2020 kami mewisuda lagi yang kedua, itu kami menamatkan 28 orang. Dan tahun 2021 ini seharusnya memang kita menamatkan lagi, hanya karena masalah pandemi yang memang menghambat sejumlah aktivitas anak-anak sehingga kami tidak melakukan wisuda. Tetapi tahun depan 2022 pada bulan Juni kami akan mewisuda lebih dari 30 orang lagi. Ada pengalaman yang menarik memang Ibu, bahwa setelah alumni kami yang pertama diterima sebagai penyuluh agama Kristen di Kementerian Agama, di situ orang baru mulai datang. Wah, ternyata ini kampus benar, ini institusi benar, tidak ada, bukan pembohongan, bukan penggiringan kemana-mana. Dan tahun yang lalu 2020 lagi-lagi kami kedatangan sejumlah mahasiswa yang mulai percaya. Jadi tingkat kepercayaan publik sudah mulai bahwa ternyata ini benar. Dibandingkan di awal bahwa kami diisukan, kami diceritakan kemana-mana bahwa ini tidak benar, ini kampus yang tidak beres, kampus yang tidak terdaftar, macam-macam. Tapi kami tidak peduli. Kami selalu mengambil prinsip kita tidak perlu menguras tenaga untuk melawan itu semua. Tapi kami bawa ke dalam doa, kami bawa dalam persekutuan, dan di hadapan Tuhan kita ceritakan, kami sampaikan bahwa inilah institusi yang terbuka untuk semua denominasi gereja, terbuka untuk anak-anak Tuhan, anak-anak desa yang tidak memiliki apapun. Mari datang kepada kami. Dan kita berada di tempat ini bersama-sama. Kita bangun sebuah sistem kekeluargaan. Jadi di asrama ini kami membangun sebuah sistem kekeluargaan antara mahasiswa dengan staf, dosen, pengajar, karyawan. Kita bangun sistem sebagai sebuah keluarga yang besar. Dan kita memberikan pelayanan yang optimal sesuai dengan standar nasional, standar pendidikan tinggi. Dan kita mau mencapai terus untuk perbaikan mutu kualitas pendidikan, sekalipun daerah. Orang mengatakan ini kampus abal-abal. Bagi kami tidak peduli. Karena yang mengurus kampus ini adalah kami, bukan orang lain. Orang lain tidak harus menilai kami seperti itu. Tetapi yang berhak menilai kami hanyalah selain Tuhan, yaitu Kementerian Agama dan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi sebagai pemegang daripada standar penjaminan mutu eksternal. Begitu, Ibu Lydia. Wow, dahsyat. Memang pasti ya, kalau kita mau melangkah pasti ada kendala-kendala yang kita alami. Tapi luar biasa sekali STT Arastamar ini, mulai dari tahun 2018 sudah ada status terakreditasi. Tahun 2019 sudah bisa mewisudakan yang pertama ya, yang perdana. 7 orang. Nah, kita percaya bahwa 7 itu angka sempurna, Pastor. Setuju. Betul ya? Dan di tahun 2020 menamatkan lagi 28 orang, luar biasa. Dan akan mendatang lagi lebih dari 30 orang ya, Pastor ya, yang akan diwisudakan.
Wow, luar biasa. Memang ketika walaupun ada kendala-kendala ya, tapi kalau kita mau maju terus, dan apalagi yang visi yang Tuhan sudah taruh di hati pastor, maju terus, pasti Tuhan akan kerjakan sesuai dengan apa maksud Tuhan pastinya ya, pastor ya, luar biasa. Apalagi asramanya dikembangkan dengan rasa kekeluargaan, ya. Ya. Keren, keren, keren. Luar biasa, Pastor. Kalau misalnya ini boleh diceritakan ke kita nih, kalau bagaimana untuk memenuhi kebutuhan STT, gitu. Ya. Apalagi masa pandemi ini ya, Pastor ya. Inilah sebuah kesaksian yang luar biasa. Di awal kami memulai tahun 2014, kalau mau dikatakan berapa nominal, berapa rupiah, sama sekali tidak ada. Waktu memulai. Tetapi kami kemudian membangun komunikasi dengan pihak yayasan, yayasan punya mitra. Kami syukuri bahwa memang ada donasi, ada bantuan, tetapi tidak bermaksud bahwa kami tidak mensyukuri. Kebutuhan daripada donatur hanya bisa mencukupi 50-60%. Pertanyaannya di luar sana adalah bagaimana menghidupi anak-anak yang sekian puluh orang. Kalau siang hari kami bisa lebih daripada jumlah karena mahasiswa yang datang kuliah pada siang hari, malam hari kami bisa 30-40 orang pada waktu itu. Ada satu prinsip yang kami bangun, tanam lutut di hadapan Tuhan. Dan puji Tuhan, 8 tahun lebih institusi ini berdiri, belum pernah ada satupun mahasiswa yang harus dikeluarkan karena tidak membayar uang kuliah. Dan belum ada satupun mahasiswa yang sakit karena tidak makan. Apalagi sampai nyawanya hilang, mati kelaparan. Puji Tuhan. Ada hal yang unik memang bahwa sebagaimana yang saya ceritakan di awal tadi bahwa anak-anak kami ini adalah anak-anak yang pada umumnya tidak mampu secara ekonomi. Mereka hidup datang dari desa, dari keluarga yang tidak mampu. Kadang-kadang kami harus mengatakan kepada mereka, kalau saudara memang sama sekali tidak punya uang, mungkin saudara punya beras. Mungkin saudara punya hewan ternak yang bisa dikonversi dengan uang. Tahun 2016 dan sampai hari ini pun masih ada. Ketika anak-anak datang, Bapak kami tidak punya uang, tapi ini ada beras sekian liter. Terima kasih. Itu adalah bagian dari pembayaran. Mari kita hitung. Sampai di asrama kita hitung, kira-kira ini dirupiahkan berapa. Inilah pembayaran dia. Ada satu mahasiswa yang pernah datang membawa seekor ayam. Bapak saya tidak punya uang, tapi saya punya ayam. Saya tanya ini harganya berapa? Sekian ratus. Itulah pembayaran kamu. Mungkin ini hal yang unik. Ya, di Sulawesi Barat saya jamin tidak ada kampus institusi yang seperti ini. Tapi Tuhan mengizinkan kami ada di tempat ini. Inilah yang unik. Di masa pandemi secara khusus, betul-betul kami tidak punya apa-apa. Sangat terdampak, termasuk kepada donatur kami, kepada mitra yayasan yang mengalami dampak luar biasa terhadap perusahaan terhadap ini. Kami syukuri. Meskipun demikian, mereka masih bisa menopang kami. Kebutuhan yang mungkin tinggal berapa persen. Bagaimana solusinya untuk tahun ini? Atau di masa pandemi ini? Dengan segala hikmat dari Tuhan, kami menitipkan beberapa mahasiswa yang tinggal di asrama selama ini. Kami titipkan di rumah dosen dan di rumah-rumah keluarga. Kemudian mereka belajar secara online. Yang saya katakan tadi kurang lebih 60%, 50%. Lalu selebihnya kalau memungkinkan, bergantung situasi di daerah ini, kalau pemerintah mengatakan ini zona hijau, ya kami aktivitas tatap muka sebagian. Tapi kalau kemudian nanti naiknya lagi levelnya zona kuning, zona merah, atau zona hitam, ya kami harus menghentikan beberapa kegiatan. Nah, pertanyaan yang lain, bagaimana menghidupi mereka? Ya seperti tadi, bahwa di asrama ini adalah semua keluarga. Hampir tidak ada perbedaan. Apa yang dimakan oleh mahasiswa itu juga yang dimakan oleh staf dosen yang ada di asrama. Nah, kami bersyukur bahwa beberapa dosen kami ya juga adalah gembala-gembala, pemimpin-pemimpin gereja lokal, sehingga sangat membantu dan puji Tuhan mereka tidak terlalu menuntut
untuk harus dibayar sesuai dengan standar minimal atau upah minimum provinsi atau standar apa. Mereka menerima setiap saat ada, ketika ada, kalau tidak ada mereka mendukung dalam doa, dan itu yang kami bangun. Sistem seperti itu. Pelayanan adalah yang terdepan, pelayanan adalah yang utama, bukan soal uang. Kita butuh uang, tetapi bukan uang di atas segala-galanya. Sarana dan prasarana yang ada di sekitar kami juga sangat sederhana. Tetapi puji Tuhan, dalam kondisi yang sederhana itu pun bisa memenuhi kriteria untuk terakreditasi program studi dan institusi. Walaupun ya masih standar, tetapi kami terus akan mengembangkan sesuai dengan regulasi pemerintah, standar nasional pendidikan tinggi, apa yang digariskan, apa yang dibuat, diatur oleh Badan Akreditasi Nasional. Kami terus mengikuti dan terus berjuang sampai saat ini dan tidak pernah berhenti. Begitu. Amin, amin, amin. Tidak pernah ditinggalkan orang yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Luar biasa sekali ya. Bersama Tuhan kita bisa melakukan perkara yang besar. Amin. Amin. Nah, Pastor, ini kalau saya dengar ini selain STT ada juga sekolah-sekolah lain ya yang dibuka di desa tempat. Benar, bahwa kami pun, karena ini membangun komunikasi dengan pemerintah desa, tokoh-tokoh masyarakat, kami juga sementara membina sebuah sekolah, ada sekolah menengah pertama swasta, dan ada lagi yang baru-baru ini menghubungi kami untuk dirangkul menjadi partner pelayanan, kira-kira begitu. Sebab ada beberapa sekolah di desa yang tidak mampu untuk hidup, tidak mampu untuk operasional dan lain sebagainya. Lalu kami merangkul mereka dan kami mengatakan, baiklah, kalau memang saudara-saudara di sana setuju dan sepakat untuk hal itu, ya kami rangkul. Tetapi bukan berarti memberikan janji yang bagaimana. Jadi ada yang kami kelola sendiri, ada yang bersifat kemitraan, dan ini sebenarnya 2 hari lagi kami akan menghadiri pertemuan bersama dengan 3 kepala desa untuk membangun sekolah menengah atas kerinduan mereka. Dan bagi kami adalah apa yang bisa dibuat demi pelayanan, demi kepentingan masyarakat, demi kepentingan umat Tuhan. Jadi kami sekolah-sekolah apapun yang diperkenankan, kami tetap layani. Gereja-gereja juga kami layani. Semua yang mau menerima kami layani. Demikian. Amin. Menjadi berkat bagi masyarakat setempat. Luar biasa. Keren, luar biasa, Pastor. Kesaksian yang begitu luar biasa. Nah, pertanyaan terakhir ini. Ada kerinduan terbesar dari Pastor yang Tuhan taruh di hati Pastor? Ya, puji Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, saya pribadi dan kami semua yang ada di institusi ini merindukan Kabupaten Mamasa tidak akan lagi kekurangan hamba Tuhan dan tidak akan lagi kekurangan guru-guru pendidikan agama Kristen. Sebagai daerah yang mayoritas Kristen di Sulawesi Barat, tidak akan ada lagi kekurangan. Jika Tuhan berkenan, dan kami juga rindu untuk memiliki sebuah tempat yang layak sebagai sebuah institusi perguruan tinggi. Dan semakin banyak orang yang terbuka matanya untuk melihat bahwa ternyata lembaga ini siap untuk melayani. Bukan semata-mata untuk mencari uang. Bukan semata-mata untuk mencari jabatan. Bukan semata-mata untuk mencari popularitas. Melayani dengan setulus hati. Itu adalah bagian dari motif hamba di tempat-tempat terisolasi sekalipun. Dan ini yang akan sekarang. Mendidik anak untuk mau kembali kepada desa, ke kampung mereka masing-masing, ke desa mereka di daerah-daerah yang sulit sekalipun. Itu kerinduan kami. Amin, amin. Puji Tuhan. Tuhan semakin memakai Pastor Aris dengan kuasanya, dengan mujizatnya yang luar biasa. Puji nama Tuhan, kami mengucapkan terima kasih Pastor Aris yang sudah meluangkan waktunya untuk bersaksi, untuk menceritakan pelayanannya yang begitu luar biasa, semangatnya di dalam pelayanan. Tuhan Yesus memberkati Pastor Aris. Terima kasih.
Puji Tuhan. Rekan-rekan terkasih, puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan kesaksian, kita sudah mendengarkan cerita-cerita pelayanan Pastor Aris yang begitu luar biasa bersama dengan Tuhan. Bagi rekan-rekan Living for Christ Indonesia yang rindu untuk memberkati pelayanan beliau, kami memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk memberikan persembahan kasih saudara ke nomor rekening yang tertera di bawah ini. Karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus memberkati orang yang memberi dengan sukacita. Puji nama Tuhan, maju terus di dalam Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus Yesus. Tuhan kita kembali lagi dengan saya Lydia Esther dalam program Living for Christ Indonesia. Mencintai Tuhan, berhenti menghakimi, dan menjadi berkat. Rekan-rekan yang terkasih, kita tadi sudah menyaksikan segmen yang pertama, bagaimana seorang hamba Tuhan yang melayani Tuhan dengan begitu luar biasa. Kita sudah mendengarkan kesaksiannya, visinya, perjuangannya di dalam melayani Tuhan. Dan bagi rekan-rekan yang rindu untuk memberkati pelayanan beliau, kami memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk bisa menjadi saluran berkat dan bisa mengirimkan persembahan kasih Bapak Ibu ke nomor rekening yang sudah tertera dalam program kita. Baik, dalam segmen yang kedua, segmen topik kita sudah bergabung pada saat ini, sudah bergabung dengan kita hamba Tuhan yang luar biasa, yang melayani Tuhan, Pastor Charlton Anton. Halo, Pastor Charlton. Shalom buat kita semua. Ya, shalom Bu Lydia. Terima kasih buat kesempatannya hari ini. Amin, haleluya. Apa kabarnya, Pastor? Puji Tuhan ya, Tuhan selalu baik dalam hidup kita. Terima kasih juga buat Pastor Nixon yang sudah memberkati kita dengan penguatan firman Tuhan dan kesaksian yang luar biasa. Amin, haleluya, puji Tuhan. Nah, kalau boleh tahu nih, Pastor, pelayanan di mana sekarang, Pastor? Sekarang saya di JKI, di Sinode JKI, sekarang melayani Tuhan. Tentunya tidak sepenuh waktu tapi sepenuh hati ya, semuanya Amin. Kemuliaan nama Tuhan. Yang penting kerajaan Allah ditegakkan, nama Tuhan dimuliakan, anak-anak muda diperlengkapi jadi lebih baik lagi. Amin. Itu yang terpenting ya, Pastor ya, full heart. Yang paling penting. Puji Tuhan, thank you Pastor Charlton Anton. Puji Tuhan, pada saat ini juga sudah bergabung bersama dengan kita anak muda yang luar biasa. Saya sapa Al Welman Sarumaha. Halo, shalom Welman. Shalom Ibu. Shalom Puji semua. Tuhan. Apa kabarnya Welman? Puji Tuhan, luar biasa baik Ibu. Puji Tuhan, luar biasa. Dan juga saya sapa Pak Rulian Yohanes. Halo, shalom Lian. Halo, shalom Ibu semuanya. Puji Tuhan dengan senyumnya yang luar biasa, memberkati kita semua. Puji Tuhan, untuk lebih mengenal lagi ya, boleh nih diperkenalkan dirinya, Lian dan Welman ya, perkenalkan namanya, nama panggilannya, dan bergereja di mana, atau kesibukannya sehari-hari boleh nih diceritakan ke kita. Silakan, Lian. Halo semua, nama saya Parulian Yohanes, dipanggil Lian. Saya bergereja di GSY Raja Wali Jakarta, dan kesibukan saya sekarang saya masih pelayanan PKL. Ya Tuhan, semangat ya, maju terus di dalam Tuhan. Halo ya, silakan Welman. Oke, shalom semuanya. Perkenalkan, nama saya Al Welman Oitete Masarumaha. Ya, saya juga dipanggil dengan Welman dan bisa juga dipanggil dengan Al. Nah, untuk kesibukan atau pekerjaan saya sekarang ini, saya sebagai mahasiswa yang kebetulan mengambil prodi teologi. Jadi dan gereja saya juga pada saat ini satu gereja dengan Kak Lian di GSY Jakarta Pusat. Dan untuk semester sekarang mau masuk ke semester 6. Terima kasih. Wow, udah mau selesai nih. Semangat ya. Maju terus. Amin. Bersama Yesus kita bisa melakukan perkara yang besar. Puji Tuhan. Baik rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, topik kita kali ini adalah pencobaan tidak melebihi kekuatan kita. Benarkah?
Nah, ada suatu pernyataan yang sering kita dengar ya, ketika kita berbicara dengan teman atau kita berkonseling, pasti kita akan mendengar, oh kamu sih nggak ngerti, kamu nggak pernah mengalami apa yang aku alami gitu kan. Kamu belum pernah ada di posisi aku. Nah, sering pernyataan itu kita dengar ya. Nah, seringkali kita sebagai manusia, kita merasa bahwa masalah ini kok sangat berat ya. Masalah yang aku alami ini besar sekali. Nggak ada seorang pun yang mengerti apa yang aku rasakan saat ini. Biasanya kita dengar begitu ya. Padahal firman Tuhan juga sudah berjanji bahwa di dalam 1 Korintus 10 ayat 13, saya akan bacakan. 1 Korintus 10 ayat 13 mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah adalah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, itu yang dikatakan oleh Paulus. Mungkin kita berkata, oh itu kan Paulus, itu kan Rasul Paulus gitu ya. Nah, Paulus berkata begitu karena dia memang sudah mengalami. Apa yang dialami? Ya, dia pernah mengalami siksaan, dia pernah mengalami kelaparan, dia pernah mengalami kehausan, ada banyak hal-hal yang dia alami. Nah, tapi Rasul Paulus bisa berkata bahwa pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Nah, muncul pertanyaan, apakah pencobaan itu tidak melebihi kekuatan kita? Nah, pada saat ini kita akan lebih lagi ya, kita akan membahas tentang topik ini. Kita sudah bersama dengan Pastor Charlton yang melayani Tuhan begitu luar biasa. Dan saya percaya bahwa Welman dan Lian sudah punya nih pertanyaan-pertanyaan. Boleh ditanya-tanya ya kepada Pastor Charlton. Mau sapa Kak Charlton juga boleh ya, biar kita lebih akrab. Ya, benar ya Kak Charlton ya. Ya, biar lebih santai. Betul, biar kita lebih santai, mau nanya-nanya. Iya, kalau kita bertanya berarti kita deket dong ya. Kalau kita misalnya kaku gimana mau bertanya ya, Pastor ya? Dan tentunya kalau bertanya itu berarti pengen dibuat lebih baik lagi kan? Jadi kita harus menyemangati anak-anak muda yang mau bertanya. Betul sekali. Mau bertanya berarti mau lebih lagi. Nah, kita akan Kelman dan Lian untuk bertanya-tanya kepada Kak Charlton seputar tema ini pastinya ya. Silakan mulai dari siapa ini? Mungkin dari saya dulu, Ibu. Oke, silakan Welman. Oke, shalom Kak Charlton. Ya, shalom Al. Oke, mungkin tadi Ibu Lydia udah memulai pendahuluannya tentang topik yang jadi pembahasan kita pada kesempatan ini. Nah, dari mungkin Ibu udah memberikan deskripsi tentang pencobaan tadi ya, dan dia sudah membagikan ayat Alkitabnya juga. Nah, kadang kan secara manusia nih Kak, dan pernah juga ada dalam pengalamannya, misalkan nih salah satu orang yang paling penting atau sangat penting, misalkan kayak keluarga. Nah, dia mungkin ada konflik yang sangat-sangat berat sekali tuh. Nah, sehingga keluarga ini ditinggal gitu, dan keluarga ini menuntut balas gitu kepada orang yang berbuat pada salah satu keluarganya. Nah, itu kan kasus seperti itu termasuk yang bisa kita katakan bukan pencobaan yang berat. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah benar itu pencobaan kalau misalkan dalam kasus seperti itu bisa dikatakan itu melebihi kemampuan manusia karena memang salah satu keluarganya itu kayak menuntut balas kepada orang yang mungkin berbuat hal demikian kepada keluarga yang tadi. Itu aja pertanyaannya, Kak. Oke, saya nggak mau menyoroti kasusnya, Al. Jadi saya nggak mau membahas tentang kasusnya dibunuh ataupun membalas dendam, enggak. Tapi saya mau membahas tentang apakah tadi kamu menarik sekali, apakah kemampuan itu diberikan kepada Tuhan, itu kemampuannya sesuai nggak dengan manusianya, begitu kan ya? Sesuai dengan pribadinya atau tidak. Nah, yang paling mengerti adalah kita waktu kita ngikut Tuhan itu selalu ada kerangka berpikir yang kita nggak boleh keluar dari kerangka berpikir itu. Justru kita harus masuk kepada kerangka berpikir yang Tuhan siapkan dalam hidup kita. Baru kita bisa ngerti maksud dan rencananya dalam hidup kita. Nah, yang lebih sering adalah kita itu masuk kepada satu bentuk kehidupan, cara berpikir yang dunia ciptakan buat kita. Sehingga kita
seringkali berpikir kok Tuhan ngasih berat banget. Padahal kalau kita ngerti konsepnya dari Tuhan, kita jadi paham bahwa semua itu nggak akan pernah melebihi kekuatan manusia. Tuhan itu paling tahu potensi kita, kelemahan kita. Tuhan itu paling tahu kekuatan kita lebih dari siapapun. Itu yang kita mesti mengerti ya. Karena apa? Karena Dia itu pencipta kita, karena Dia itu yang membuat kita. Kita itu ciptaan, Dia itu pencipta. Jadi Tuhan itu udah paling tahu kemampuan kita sanggup tidak untuk mengalami ujian itu ataupun diizinkan pencobaan itu terjadi itu kita sanggup atau tidak. Karena Dia itu yang paling tahu potensi kita seperti apa. Contohnya sebagai seorang anak SD kelas 1, gurunya pasti akan memberikan kepada dia ujian untuk SD kelas 1. Percayalah bahwa ujian dan pencobaan itu tidak akan pernah tertukar. Kepada Al, itu akan diberikan memang khusus diciptakan untuk Al, untuk menguji. Jadi nggak akan diberikan dari punya orang lain, karena memang Tuhan itu yang paling tahu. Nah, kalau dari sini kita sudah paham bahwa Tuhan itu nggak pernah akan menukar ujiannya dari satu orang kepada orang lain. Kita jadi paham bahwa Tuhan paling tahu kemampuan kita. Nah, Lukas 16 ayat 10 berkata begini, barang siapa setia pada perkara kecil, dia akan dipercayakan juga perkara-perkara yang besar. Justru kita itu sekarang sedang berada dalam perkara-perkara yang menurut Tuhan kecil, jadi dipersiapkan oleh Dia. Jadi kalau pertanyaannya apakah kemampuan disesuaikan? Pasti sudah sangat disesuaikan, nggak usah khawatir. Memang dalam kondisi kita sedang diuji, kondisinya nggak nyaman. Tapi bukankah dalam tujuan mencapai sesuatu yang besar itu selalu tidak menyenangkan? Contohnya, kalau kamu mau naik ke atas gunung, menikmati pemandangan yang indah, itu jalannya menanjak dan tidak nyaman. Betul nggak, Al? Pasti jalannya capek, apalagi saya badannya besar ya, saya badannya gemuk. Naik itu pasti berat. Tapi kalau kita turun, sedang dalam kondisi turun, itu memang kondisinya nyaman, kayak jalannya enak, enteng. Tetapi kita tanpa sadar sedang dalam kondisi turun. Justru waktu kita sedang diuji dan dibawa naik, memang berat, tetapi ada reward atau ada hadiah yang Tuhan berikan. Makanya kita diminta untuk setia pada perkara yang kecil supaya Tuhan bisa mempercayakan kepada kita perkara-perkara yang besar. Satu pepatah dalam bahasa Inggris berkata seperti ini. Semoga ini jadi sebuah pencerahan buat kita semua. God give his hardest battle to his strongest soldier. Tuhan memberikan pertempuran terbesarnya kepada prajurit yang paling kuat. Jadi Tuhan tahu kapasitas kita. God give his hardest battle to his strongest soldier. Jadi kepada prajurit yang nggak sanggup, ya Tuhan nggak akan berikan pertempuran yang besar gitu. Jadi jangan khawatir. Terasa berat karena kita memang living in the moment. Kita hidup sekarang, kita merasa berat. Tapi kalau kita tambahkan kesetiaan di situ, kita tambahkan waktu untuk mengalami proses itu, maka kita akan sadar bahwa rupanya memang Tuhan ciptakan itu buat saya. Kita nggak bisa ngerti gambaran besarnya Tuhan. Seringkali kita harus mundur dan melihat apa yang sedang Tuhan kerjakan. Semoga itu menjawab ya, Al ya. Ya, terima kasih Kak buat pencerahan atas pertanyaan atau pergumulan saya secara pribadi gitu. Sangat memberkati Kak. Terima kasih. Thank you, Al. Pastor, aku mau tanya. Ini kan kita sebagai anak muda kan. Anak muda itu biasanya kalau menghadapi suatu masalah kan gampang. Saat ini tuh gampang sekali untuk stres gitu. Bisa nggak sih Pastor kasih tips-tips untuk anak muda gimana caranya kita menghadapi pencobaan sehingga ketika waktu kita menghadapi pencobaan itu nggak stres dan akhirnya kita kadang-kadang tuh seringnya kita melakukan hal-hal yang buruk, hal-hal yang negatif yang nggak Tuhan suka. Jadi tipsnya bagaimana sih supaya kita nggak terjerumus ke hal-hal itu, Pastor? Oke, tipsnya cuma 2. Yang pertama, kamu mesti ngerti dulu konsep stewardship namanya. Stewardship itu adalah konsep penata layan. Jadi kita itu bukan pemilik, kita itu pengelola, ya kan? Waktu Lian lahir, memang kamu nggak pernah tahu, kamu kan lahir
tidak bawa apa-apa ya. Tetapi dari situ kita bisa paham bahwa waktu kita lahir kita nggak bawa apa-apa. Jadi waktu kita diberikan masalah pun, itu bukan masalah yang Tuhan izinkan terjadi tanpa persiapan. Nah, karena apa? Waktu kamu lahir pun nggak bawa apa-apa, semuanya dipersiapkan Tuhan. Jadi waktu kita mengalami persoalannya pun, kita pun pasti akan diperlengkapi oleh Tuhan. Dari situ dulu kita mesti paham bahwa kita itu mesti ngerti namanya stewardship atau konsep penata layan. Kita itu bukan pemilik. Jadi kalau kita ngerti konsep itu, kita akan lebih, kalau bahasa Jawa itu nerimo. Nerimo itu kita lebih ikhlas, lebih bisa menerima bahwa memang semua yang Tuhan izinkan terjadi itu ya tidak pernah lepas dari kebaikan Tuhan. Contohnya Ayub ya. Ayub waktu mengalami persoalan, semuanya ternaknya, pegawainya, anak-anaknya meninggal semua, bahkan sampai dia sakit, istrinya tinggalkan dia. Dia masih bisa berkata sama Tuhan begini, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dari situ kita mesti ngerti konsep. Dia ngerti bahwa itu semua bukan punya dia. Jadi kalaupun sampai diambil dari dia, ya itu bukan punya dia. Seringkali anak-anak muda begitu terikat pada sesuatu ataupun pada seseorang sehingga waktu itu hilang dari diri dia, dia merasa sangat tersiksa, stres, akhirnya melakukan hal-hal yang konyol. Nah, yang kedua, konsep stewardship ini nggak bisa dilepaskan dari namanya yang kedua ini adalah bersyukur, ya. Kalau kita mau ikhlas itu harus disertai dengan rasa syukur, karena tidak ada pilihan lain selain bersyukur. Waktu masalah itu terjadi, kalau kita marah-marah sama masalah itu tetap ada nggak? Tetap akan ada. Kalau kita sedih, kita menangis, meraung-raung, kita sampai melakukan hal-hal yang konyol, masalah itu tetap ada nggak? Masalah itu tetap ada. Kita bersukacita, kita bersyukur, serahkan semua sama Tuhan, masalah itu tetap ada nggak? Masalah itu pun tetap ada. Jadi apapun yang kamu lakukan, apapun yang kita lakukan di dalam kerangka masalah itu, tidak akan merubah kenyataan. Jadi daripada bersikap yang buruk, lebih baik kita memilih untuk bersikap yang baik. Jadi selain kita sadar bahwa kita itu ini bukan punya kita kok, ini punyanya Tuhan. Jadi kalau Tuhan mau ngambil atau memang Tuhan izinkan terjadi, ya saya mesti ikhlas. Yang kedua mesti tambahkan dengan rasa syukur. Your gratitude determines your attitude. Pastikan bahwa sikapmu itu tidak didikte oleh keadaan, tapi sikapmu didikte oleh rasa syukurmu. Your gratitude determines your attitude. Pastikan bahwa sikap kehidupan kita itu didikte oleh rasa syukur kita, bukan oleh keadaan kita. Karena kalau kita sudah izinkan semua, rasa syukur itu menguasai hidup kita karena kita sadar nggak ada pilihan lain. Kita marah pun, sedih pun, berbuat konyol pun, tetap masalah itu ada, ya kita bersyukur saja. Maka kita akan merasa Tuhan buat semuanya jadi lebih enteng. Tapi sekali lagi, Lian, omongan itu lebih gampang diucapkan daripada dilakukan. Enjoy semua proses itu bersama dengan Tuhan. Gitu. Iya, jadi kita memang harus sadar bahwa semua yang kita miliki itu miliknya Tuhan gitu ya, Pastor ya. Miliknya Tuhan. Ini namanya teologi tukang parkir. Di tempat parkirnya, di lahan parkirnya tuh ada Mercedes, ada BMW, ada Toyota, semua merek ada. Tapi waktu pemilik yang ngambil bawa pulang, dia nggak kecewa. Dia bersyukur aja, bersyukur dapat 5.000 kan gitu. Jadi dia menikmati 5.000-nya, nggak menikmati mobilnya, padahal itu lahan parkirnya dia. Gitu. Kita juga sama, kita diberikan banyak titipan. Tapi waktu diambil jangan kecewa, karena kamu ada upahnya, kamu diberikan upahnya sesuai dengan apa yang sudah kamu kerjakan. Gitu. Ya, jadi Pastor, tujuan dari pencobaan yang terjadi pada kita tuh sebenarnya untuk apa sih? Padahal kan Tuhan udah kasih sama kita nih. Terus kok dia ambil lagi gitu, tujuannya tuh untuk apa? Kok kayak seakan-akan kan biasa anak muda nih mikirnya, Tuhan kok jahat banget ya buat
masalah dalam hidup saya gitu. Kadang kita sering menyalahkan Tuhan. Sebenarnya tujuan dari pencobaan itu apa sih, Pastor? Tujuan pencobaan itu sama persis dengan tujuan Yesus datang ke dunia. Mungkin waktu video ini ditayangkan kita sudah lewat masa Natal ya, tapi waktu ini di syuting kita sedang masa pra-Natal atau Sabtu Minggu sebelum Natal. Nah, yang menarik adalah begini, konsep kenapa diizinkan masalah itu terjadi ataupun ujian itu diberikan, itu sama persis tujuannya dengan apa tujuan Yesus lahir di dunia. Saya berikan satu kalimat saja dalam bahasa Inggris ya untuk memperjelas tujuan Yesus datang ke dunia. Itu He is coming to upgrade your core value, itu saja. Tuhan datang, Tuhan lahir untuk menaikkan level core value, valuasi nilai hidupmu, bukan hargamu, tapi valuasi nilai hidupmu. Saya berikan penjelasan begini. Kenapa Tuhan izinkan masalah itu diberikan? Karena Tuhan mau ngambil yang kecil, Tuhan mau kasih yang besar. Suatu hari ada seorang bapak pulang dari rumahnya, dia memberikan kepada anak gadisnya umur 5 tahun sebuah gelang manik-manik, harganya murah, cuma 2.000 perak. Anak bapaknya beli di pinggir jalan gitu ya. Lalu dia berikan, anaknya senang sekali, anaknya bahagia sekali. Tahun depan waktu anaknya ulang tahun, bapaknya panggil lagi anaknya, "Nak, masih ada gelang dari bapak waktu itu?" "Masih ada. Itu gelang kesayanganku. Gak akan kutukar sama apapun." Lalu ayahnya bilang, "Berikan kepadaku, Nak. Nanti papa kasih yang hadiah yang lain." Anaknya nangis, mati-matian gak mau. Sampai akhirnya bapaknya minta terus, anaknya menangis. Suatu hari akhirnya anaknya yang lihat bapaknya nangis karena anaknya nggak mau kasih gelang itu. Akhirnya anaknya datang dengan berat hati kasih gelangnya ke bapaknya. "Ini papa jangan nangis, maafin aku ya," dia bilang. "Ini gelang dari papa yang tahun lalu. Aku sayang banget, tapi kalau papa lebih sayang, ini buat papa," dia bilang. Akhirnya waktu bapaknya dikasih gelang yang harganya cuma 2.000 perak, dia dengan bahagianya diambil, lalu dari kantongnya diberikan satu kotak yang sangat indah. Kotaknya aja sudah sangat indah. Waktu dibuka itu kalung mutiara, harganya tuh puluhan juta. Diberikan untuk anak yang dia sangat kasihi. Dia berikan, "Nak, ini harganya berpuluh-puluh juta kali lebih mahal daripada apa yang kamu punya. Papa berikan kepada ini supaya kamu lebih bangga lagi, lebih bahagia lagi." Jadi Tuhan berikan masalah karena Tuhan mau kita ngerti dengan yang kecil itu supaya Tuhan bisa berikan yang besar. Nah, kalau kita nggak bisa terima proses yang kecil itu diberikan masalahnya, bebannya, kita nggak akan bisa menerima yang besar itu. Jadi konsepnya adalah Tuhan mau upgrade kita punya core value. Nah, dunia itu sedang berusaha memberikan kepada kita harga, ngerti nggak? "Oh, Lian itu kalau nggak pakai tas 10 juta, aku nggak mau temenan sama dia. Lian itu kalau nggak punya jam tangan harganya ratusan juta, aku nggak mau temenan sama dia." Tuhan nggak seperti itu. Tuhan justru naikkan harga diri Lian. "Oh, Lian itu senyumnya mengalihkan duniaku," katanya, ya kan? "Oh, kalau Lian itu ngomong, aku punya damai sejahtera. Oh, kalau Lian datang aja tuh aku sudah tenang." Upgrade core value itu Tuhan mau berikan dalam hidup kita semua. Jadi Tuhan berikan pencobaan, Tuhan berikan ujian itu supaya kita naik, upgrade core value kehidupan kita. Air putih ya, segelas air putih. Kalau kamu bawa di mall itu nggak ada nilainya tuh. Tapi kalau kamu bawa ke padang gurun, ditukar sama satu mobil pun itu orang nggak mau jual tuh, air putih itu. Kenapa tiba-tiba harganya mahal? Begitu dibawa ke tempat bermasalah, air putih itu jadi mahal nilainya. Emas kamu kasih ke orang di padang gurun, orang nggak mau terima. Gitu. Jadi jangan pernah berpikir harga itu menentukan segalanya. Apa nilainya, apa fungsinya, itu justru jauh lebih penting. Nah, pencobaan itu membuat kehidupan kita, core value-nya naik. Seperti air putih dibawa ke padang gurun, lebih mahal dari 1 ember emas. Begitu, Lian. Jadi kamu itu lebih mahal dari emas, Lian. Yang penting kamu harus mau diproses sama Tuhan. Ya, jadi kalau kita menghadapi masalah harus bersyukur gitu ya, Pastor ya, karena semua itu untuk kita gitu ya dari Tuhan. Iya.
Dan nggak ada pilihan lain. Kamu marah-marah jedotin kepalamu ke tembok pun masalahmu tetap ada. Malah benjut palamu, masalahmu tetap ada, palamu benjol, mesti bayar rumah sakit lagi, bully dia mesti jenguk lagi, Al sama saya mesti bawa kamu ke rumah sakit lagi, repot. Dunia repot kalau begitu. Iya, terima kasih Pastor atas jawaban dari Ya, pertanyaannya. Sangat memberkati. sama-sama. Ini anak-anak muda mungkin di tengah COVID begini jadi makin banyak masalah bully dia. Mungkin ada pertanyaan lain? Mungkin Welman nih mau nanya ini, Pastor. Oke, sedikit mau nambahin sih tadi, Pastor. Tadi kan mungkin pertanyaannya udah menyentuh sedikit itu. Jawaban dari Pastor tadi udah menyentuh dari pertanyaannya yang mau saya tanyakan lagi. Nah, pertanyaannya gini, Pak, Pastor, apakah kalau misalkan ada orang percaya ataupun kami ya sebagai anak muda merasa diri udah hidup benar di hadapan Tuhan gitu, nah, terus mereka atau kami yang anak muda punya mindset seperti ini, kami tidak akan pernah jatuh lagi dalam pencobaan-pencobaan yang berat, tapi level atau harga atau nilai kami akan tetap naik. Nah, apakah benar itu Pastor kalau misalkan kita yang anak muda anak muda ataupun kita sebagai orang percaya secara keseluruhan tidak akan pernah mengalami pencobaan yang ada dalam kategori berat ataupun besar gitu? Mungkin Pastor bisa memberikan Begini, pencerahan. berat itu kan ukuran manusia, betul nggak? Ya. Nah, beratnya saya dengan beratnya Wellman beda loh. Kamu ngangkat 40 kilo mungkin udah mau mati rasanya. Saya ngangkat, waktu saya masih suka nge-gym itu 80 kilo enteng buat saya. Jadi kategorinya berat itu kategorinya siapa gitu loh. Kalau kamu mau mengkategorikan kamu berat, rupanya begitu ada temanmu lihat, kamu tuh cengeng, kamu itu baper, orang kamu masalahmu tidak seringan masalahku kok katanya. Jadi berat itu kategorinya siapa? Itu relatif, sangat relatif. Jadi makanya kita harus kembalikan semua kepada Tuhan. Maksudnya Tuhan berikan ini apa buat saya, gitu ya. Jadi kalau kita merasa ini adalah sesuatu yang sulit, mustahil, mungkin kamu kurang tambahkan kesetiaan di situ. Kesetiaan menjalani proses. Hingga pada akhirnya kamu akan dikuatkan. Saya berikan contoh saja. Mari kita bahas keluar dari konteks sedikit. Sesuatu yang dianggap sulit dan mustahil. Nggak mungkin. 100 tahun yang lalu, sekarang kita nikmati semua. Ya, mungkin Wellman belum tahu. Dulu ada zamannya kaset ya. Kamu nggak pernah nikmati kaset. Sekarang itu sudah MP3. Tapi zaman dulu ya, orang untuk mengerti konsep handphone saja itu udah susah tuh. Orang dulu pasang telepon rumah aja bangganya bukan main. Kita sekarang kemana-mana bawa satu konsep telepon tanpa kabel dengan kapasitas chipset memori begitu besar, itu buat orang 50 tahun yang lalu itu sesuatu yang sulit dan mustahil, tapi sekarang jadi sesuatu yang biasa. Dulu kalau mau melihat siaran dari belahan dunia lain, itu sesuatu yang mustahil, nggak mungkin terjadi, nggak bisa gitu loh. Tapi rupanya sekarang jadi sesuatu yang biasa. Kita kenal konsep namanya televisi. Orang untuk tinggal di bawah air, berenang-renang di bawah air tanpa mati, itu orang dulu 50 tahun yang lalu nggak ngerti itu. Sekarang ada namanya kapal selam. Kalau saya ngertinya kapal selam itu yang digoreng ya, Bu Lydia ya. Tapi kalau kita dulu konsep kapal selam itu sesuatu yang ajaib, mustahil, nggak mungkin. Sama juga dengan kesulitan hidup kita, Wellman. Mungkin kalau kita anggap ini nggak mungkin bisa saya lewati, ini sesuatu yang ajaib, ini sesuatu yang berat. Kamu tambahkan konsep waktu dan kesetiaan, maka kamu akan melihat, ya ampun, dulu aku konyol banget ya. Padahal begitu ringannya. Sekarang jadi sesuatu yang biasa. Gitu. Sekarang saya coba tanya, Wellman, 2 kali 2 berapa, Wellman? 4. Kenapa kamu tahu? Karena udah pernah melewati itu kan? Ya.
Tapi waktu kamu SD kelas 1, 2 kali 2 tuh masalah besar tuh. Iya. Kamu masih hafalin siang dan malam untuk ujian itu. Tapi sekarang kalau kamu ditanya, kamu nggak perlu mikir, sudah ketemu jawabannya. Jadi sesuatu yang biasa. Jadi kalau kita berpikir jadi orang anak Tuhan, mungkin nggak akan dikasih pencobaan berat. Beratnya kategorinya siapa dulu? Sesuatu yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Tuhan. Sesuatu yang buruk menurut kita belum tentu buruk menurut Tuhan. Tergantung konsepnya, relatif, semua relatif. Yang tetap tinggal diam itu hanya kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau kamu mau merasa semuanya enteng, tidak terasa berat, bandingkan hidupmu dengan firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan? Tadi Bu Lydia sudah membuka dengan sangat baik. 1 Korintus 10:13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu biasa. Karena kamu tidak akan pernah mati untuk menebus dosamu, kan? Tapi sudah dilakukan oleh Tuhan. Kamu nggak perlu disiksa untuk mengobati kesakitanmu, tapi kamu sudah punya Tuhan yang tersiksa untukmu. Apalagi? Kita hidup terlalu nyaman sekarang, Welman. Sangat-sangat nyaman. Tuhan berikan kenyamanan. Urapan kemudahan itu namanya. Jadi oleh karena itu, marilah kita bersyukur, tambahkan waktu dan kesetiaan, baru kita bisa menikmati semua dengan baik. Oke? Terima kasih, Pastor. Wow, memang betul ya, kategori berat itu setiap orang berbeda-beda ya, Pastor ya. Beda. Iya. Makanya justru Tuhan bisa bilang, kan kita bilang Tuhan masalahku ini berat, tapi Tuhan bilang tidak anakku, masalahmu ringan, masalahmu biasa. Contohnya gini ya Bu Lydia, mau saya potong. Makan itu sesuatu yang menyenangkan nggak? Makan itu. Makan menyenangkan. Tapi kalau porsi makan saya diambil oleh Bu Lydia, itu jadi sesuatu yang nggak menyenangkan tuh. Ya kan? Jadi masalah nggak? Jadi masalah. Tapi kalau kita mengerti ini bukan punya saya nih, dan kamu tinggalkan itu, kamu ambil dan jadi porsimu. Kamu jadi lebih siap dan kamu jadi lebih bersyukur. Gitu. Betul. Apalagi Pastor kan bilang tadi, hidup kita ini bukan milik kita ya, Pastor ya. Betul. Tuhan adalah pemilik hidup kita. Ketika ada sesuatu yang diambil dari kita tidak akan kecewa ya, Pastor ya. Harus, nggak boleh kecewa. Ya. Dan kita tahu bahwa Tuhan itu tahu kita mampu ya, Pastor ya. Ya. Betul, puji Tuhan. Dan kita percaya bahwa tujuan pencobaan itu seperti yang Pastor katakan tadi, untuk mendewasakan iman kita, untuk membuat kita naik level ya, Pastor ya. Ya, core value kita di-upgrade. Betul, untuk menerima berkat-berkat yang luar biasa. Oke, Lian, masih ada pertanyaan, Lian? Udah Bu, itu aja. Oke, puji Tuhan. Bisa kita simpulkan pada siang hari ini, pada saat ini. Jadi kita percaya bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, firman Tuhan berkata bahwa segala sesuatu ada dalam rancangan Tuhan. Segala sesuatu ada dalam kendali Tuhan. Kita mampu karena memang Tuhan yang memberikan kemampuan itu. Seperti yang Pastor Charlton sudah katakan bahwa Tuhan memberikan pertempuran terbesar kepada prajuritnya yang mampu tentunya. Dan kalau kita hadapi saat-saat ini, berarti Tuhan tahu kita mampu. Kita bersama dengan Tuhan, kita bisa melakukan perkara yang besar. Puji nama Tuhan. Pastor Charlton, mungkin ada sebagai closing statement yang akan disampaikan untuk rekan-rekan Living for Christ Indonesia. Silakan, Pastor. Semua anak-anak Tuhan yang dikasihi, seringkali kita tidak bisa mengerti apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Memang tugas kita tidak untuk mengerti, dan sampai kapanpun kita tidak akan pernah mengerti apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Tugas kita hanya untuk taat dan bersyukur saja. Sebagai anak Tuhan, kita diciptakan tidak dengan kemampuan untuk mengerti. Kenapa? Karena memang sampai kapanpun kapasitas kita tidak akan bisa mengerti Tuhan yang begitu besar. Engkau tidak bisa mengambil satu gayung air laut dan kau berpikir kau sudah mengerti kedalaman air laut. Tidak bisa. Yang perlu kita lakukan hanya taat dengan apa yang Tuhan perintahkan dan tambahkan rasa syukur di dalamnya, sehingga apapun yang Tuhan kerjakan, semua akan menghasilkan sesuatu yang indah dalam hidup kita. Waktu ulat itu masuk dalam fase kepompong, tidak menyenangkan, tapi dia taat saja, maka dia akan keluar jadi kepompong, dia akan menikmati privilege,
pemandangan yang indah di langit raya dan tidak lagi menikmati tanah dan lumpur yang berdebu itu. Mari izinkan hidup kita masuk dalam kondisi taat dan bersyukur. Jangan berusaha untuk mengerti. Lakukan apa yang Tuhan mau. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Dalam Yesus kita bersaudara. Mari masuk dalam prosesnya Tuhan. Amin, amin. Tuhan kita jauh lebih besar dari persoalan kita. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup menolong dan memulihkan kita semua. Puji nama Tuhan, kami mengucapkan terima kasih kepada Pastor Charlton yang sudah menjadi berkat pada saat ini. Terima kasih, Pastor. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama, Tuhan berkati semuanya. Amin. Terima kasih juga buat Welman dan Lian yang sudah menyediakan waktunya, kita sudah belajar bersama-sama tentang firman Tuhan. Terima kasih ya Lian, Welman. Iya, sama-sama Ibu. Terima kasih juga. Thank you. Tuhan Yesus memberkati, tetap maju terus di dalam Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan, rekan-rekan yang terkasih, kita sudah mengikuti segmen yang kedua. Kita sudah berbincang-bincang dengan hambanya yang luar biasa. Dan pada saat ini kita akan mengakhiri segmen topik kita kali ini. Dan kita akan masuk pada segmen yang ketiga, segmen apa kata firman Tuhan buat kita. Bersama Pastor Jimmy Lizardo. Maju terus di dalam Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Shalom, rekan-rekan terkasih dalam Yesus Kristus. Kita tadi sudah mendengarkan diskusi yang cukup menarik di dalam segmen kedua dari Pastor Carlton Anton, ya, kemudian juga Saudara Al Welman dan juga Saudari Lian. Rekan-rekan terkasih dalam Yesus Kristus, dalam apa kata firman hari ini, kita akan membahas tema kita, yaitu pencobaan yang tidak melebihi kekuatan kita. Kita akan buka di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13. Firman Tuhan berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, rekan-rekan terkasih dalam Yesus Kristus, Rasul Paulus memberikan nasihat dan peringatan kepada jemaat orang-orang percaya di Korintus pada zaman itu. Juga kepada kita pada masa kini dan juga kepada semua orang percaya dari zaman ke zaman. Firman Tuhan mengatakan bahwa berbagai pencobaan yang kita alami ya adalah pencobaan-pencobaan biasa. Amin. Semua pencobaan itu tidak melebihi kekuatan kita. Nah, kalau kita melihat di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 ini, mari kita mencoba membagi dalam 3 hal. Yang pertama adalah pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Secara tersurat dan tersirat, Alkitab menyatakan bahwa semua pencobaan yang kita hadapi adalah pencobaan atau masalah atau persoalan yang lazim dihadapi oleh banyak orang pada umumnya. Nah, bahwa Tuhan mengizinkan kita menghadapi pencobaan, persoalan ataupun masalah itu sesuai dengan kekuatan dan kemampuan kita. Itu dulu yang harus kita tanamkan, yang harus ada di dalam pikiran dan hati kita. Bahwa Tuhan mengizinkan itu sesuai dengan kemampuan kita. Nah, seseorang boleh menghadapi berbagai macam pergumulan, masalah di dalam keluarga, rumah tangga, ya, dalam sosial, ekonomi, keuangan, usaha, bisnis, dan sebagainya. Namun di atas semua itu, percayalah, imanilah bahwa semua itu, pencobaan yang dihadapi itu tidak melebihi kekuatan kita. Yang kedua, yang menjadi dasar di dalam ayat 1 Korintus 10 ayat 13 ini adalah sebab Allah setia. Perhatikan, sebab Allah setia. Dan karena itu, ya, Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Ini menarik sekali. Dikatakan bahwa di sini Rasul Paulus mengungkapkan kepada jemaat, ya, orang-orang percaya di Korintus pada zaman itu, juga kepada kita sekarang, ya, bahwa Allah adalah setia. Dan karena kesetiaan Tuhan ini, ya, maka Tuhan tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Luar biasa, ya.
karena kesetiaan Tuhan, maka Tuhan tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Nah, di dunia ini siapakah yang setia seperti Tuhan? Siapa di antara kita yang memiliki kesetiaan seperti Tuhan kita? Berbagai fenomena setiap hari atau sehari-hari menunjukkan bahwa betapa tidak setianya manusia di dunia ini. Ya, tetapi Tuhan adalah setia dari zaman kepada zaman. Kesetiaan Allah atau kesetiaan Tuhan kepada umatnya adalah sebuah keniscayaan, sebuah kepastian. Ya, nah karena kasih setia Allah yang kekal dan abadi selamanya itu, ya, Ia tidak membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Jadi percayalah bahwa apa yang kita hadapi tidak akan melampaui kekuatan kita. Karena apa? Karena Tuhan yang setia. Ya, oleh karena itu maka kita tidak perlu takut, gampang, gelisah, khawatir atau risau. Sebab Allah yang setia tidak akan memberi pencobaan masalah persoalan melampaui kekuatan kita. Imanilah itu, bahwa Tuhan menjaga dan memastikan agar pencobaan-pencobaan yang kita alami hari ini tidak membebani hidup kita. Ya. Lalu yang ketiga, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Luar biasa. Melalui kalimat terakhir pada ayat kita ini, Alkitab menyatakan bahwa Rasul Paulus kemudian mengingatkan dan menasihati jemaat orang-orang percaya di Korintus pada zamannya dan juga kepada kita hari ini, ya, bahwasanya waktu kita semua dicobai, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Jadi apapun itu juga pasti ada jalan keluar. Amin. Nah, oleh sebab itu percayalah, sekali lagi percayalah, imanilah bahwa Tuhan yang Maha Setia sudah menetapkan rencana yang sangat indah dan sangat sempurna bagi kita. Tuhan sendiri yang datang melawat, menolong, menopang, mengangkat kita dari berbagai pencobaan tepat pada waktunya. Amin. Bahwasanya tidak ada gunung persoalan yang tidak dapat diatasi oleh Tuhan. Tidak ada lembah kegelapan, masalah kehidupan keluarga, rumah tangga, ekonomi, keuangan, bisnis, usaha, pekerjaan, dan kegiatan kita yang tidak tersentuh oleh Tuhan. Dengan kuasa, tanda-tanda dan mujizatnya yang dahsyat dan ajaib, Ia berkuasa mengangkat kita dari kekelaman persoalan dan tepat pada waktunya. Percaya, Tuhan itu Maha Setia, tidak pernah memiliki rencana jahat dan malapetaka bagi kita. Percaya bahwa Tuhan sangat berkuasa menolong, menopang, dan mengangkat kita dari berbagai masalah, pergumulan, pencobaan yang kita hadapi. Bagaimana sikap kita hari ini? Percaya dan imanilah. Tuhan Yesus memberkati.